Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai proyeksi batu bara Indonesia di tahun 2021 sebelum direvisi dan setelah direvisi. Sebelum direvisi, angkanya ada di 550 juta ton. Sementara setelah direvisi, angkanya berubah menjadi 625 juta ton. Alasan pemerintah tentu saja adalah untuk mengurangi layoff di sektor batu bara, dan salah satunya adalah juga untuk meningkatkan devisa. Dan berikutnya adalah mengenai tren produksi batu bara selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat dari data yang Anda saksikan di layar televisi Anda, di tahun 2019 nampaknya menjadi tahun di mana produksi batu bara terbanyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019 produksi batu bara Indonesia mencapai angka 616 juta ton, sementara di tahun 2020 ada di 558 juta ton. Di 2016 hingga 2018 cukup fluktuatif dari 456 hingga 558 juta ton. Dan data berikutnya adalah tentu saja ini mengenai rencana bauran energi batubara dan energi baru terbarukan di Indonesia. Di tahun 2025 untuk batubara di 30%, untuk EBT di 23%. Sementara untuk 2050 untuk batu bara di 25% menurun jika dibandingkan dengan angka ataupun prosentase bauran batu bara di 2025. Sementara untuk energi baru terbarukan di tahun 2050 meningkat menjadi 31%. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Rizal. Pak Rizal, menyambung tadi apa yang saya sempat sampaikan di akhir segmen pertama, bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di negara-negara produsen lain lah. Ketika misalnya pada saat yang sama Indonesia berencana untuk menaikkan produksi, negara lain juga misalnya berencana untuk menaikkan produksi, artinya secara supply di pasar global ini masih cukup fragile terhadap kemungkinan terjadinya oversupply dan terjadinya koreksi harga batu bara. Dan kita tidak bisa mengontrol itu karena tidak ada kesepakatan antara negara produsen batu bara. Melihat ini seperti apa Pak Rizal? Iya, memang kita tidak bisa mengontrol produksi dan harga batu bara karena memang dia murni kepada mekanisme pasar. Nah, yang harus kita waspadai adalah bahwa dengan peningkatan harga ini, tentu saja di dalam negeri Cina juga akan bergerak pengusaha-pengusaha tambang batu bara di sana untuk bisa meningkatkan produksinya. Nah, di samping itu juga yang selama ini harus kita waspadai adalah dari Rusia dan dari Mongolia, di mana mereka juga memiliki program untuk peningkatan produksi batu baranya sendiri. Nah, ini faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan sehingga ini bisa menjadi dasar untuk kita dalam evaluasi terhadap produksi batu bara kita sendiri. Baik, apa yang kita bisa pelajari di apa yang sudah terjadi di kuartal 4 tahun 2019 hingga kuartal 2 tahun 2020, Pak Rizal, pada saat itu batu bara oversupply dan juga harga terkoreksi banyak begitu. Apakah case-nya sama? Apa yang bisa diambil dari situ? Itu ada dua hal yang berbeda ya. Pada akhir 2019 memang China sendiri melakukan kontrol terhadap impor batu bara. Nah, di tahun 2020 kita mengalami pandemi, hampir seluruh dunia mengalami pandemi sehingga banyak pabrik yang berhenti sehingga permintaan terhadap listrik itu menurun. Nah, sehingga permintaan terhadap batu bara juga ikut menurun. Nah, di 2021 ini beberapa negara sudah mengalami pemulihan ekonomi dengan bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Nah, sehingga adanya peningkatan daripada kebutuhan terhadap batu bara. Ini ada hal yang berbeda sebenarnya. Baik, ya Pak Rizal, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa diperlukan sebuah pengawasan lah agar teman-teman pengusaha dapat memproduksi batu bara ataupun melakukan penambahan produksi batu bara sesuai dengan apa yang sudah diwacanakan ataupun mungkin ditargetkan oleh pemerintah supaya tidak berlebih suplainya. Mekanisme pengawasannya seperti apa Pak Rizal? Sehingga kemudian nanti pada akhirnya begitu angkanya sesuai dengan apa yang sudah dipasang oleh pemerintah, tidak berlebihan.
Sebenarnya pengawasannya itu melalui RKAB ya, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang telah disahkan oleh atau disetujui oleh pemerintah. Dalam ini Dirjen Minerba. Nah dari situ pengusaha terhadap produksi dan ekspor atau penjualan batubara itu melaporkan secara online. Jadi real time monitoring itu bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi sudah lebih gampang sehingga bisa terlihat target dan capaian yang sudah dicapai sampai saat ini. Baik. Ya, apa yang terjadi jika data yang dimasukkan secara online tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan? Plus juga Anda tadi sempat menyinggung mengenai illegal mining begitu. Ini juga mungkin akan mempengaruhi terhadap suplai batu bara. Apa yang bisa dimitigasi? Sebenarnya dari pergerakan kapal atau alat transport itu sudah bisa dimitigasi karena di situ banyak terlibat baik dari pemerintah, bea cukai, perdagangan, kemudian imigrasi dan juga surveyor ya yang melakukan verifikasi muatan baik kuantiti maupun quality. Nah dari situ memang semua pihak itu punya kewajiban untuk melaporkan secara real time. Nah terhadap illegal mining ini yang memang agak sulit dilakukan. Dan sebenarnya masih bisa dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Diharapkan bahwa memang semua aparat penegak hukum itu bisa bahu-membahu untuk membantu pemerintah dalam hal penegakan dan penindakan illegal mining ini. Baik. Artinya sangat mungkin batu bara yang diproduksi oleh illegal mining ini masuk ke pasar global, Pak Rizal. Bisa saja terjadi kalau mereka menggunakan izin-izin dari perusahaan yang lain yang kurang terkontrol. Oke. Nah, upaya untuk law enforcement lah terkait dengan hal itu, karena kan ini kita harus melakukan pengawasan secara ketat dan produksinya juga betul-betul hati-hati untuk kepentingan bersama. Karena ketika oversupply harga akan turun, kemudian yang dirugikan adalah banyak pihak, termasuk pengusaha juga yang legal tentu saja. Nah, upaya-upayanya sudah cukup ideal atau belum menurut Anda, Pak Rizal? Upayanya itu sudah dilakukan tetapi belum maksimal atau menurut kami ya. Jadi masih ada terjadi illegal mining dan bisa menggunakan izin-izin perusahaan lain untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah ini sebenarnya dapat dilakukan dengan keseriusan dan kerjasama tim terpadu yang solid dan memiliki satu visi dan misi. Ini semua adalah untuk bangsa dan negara kita yang lebih baik, sehingga tidak ada kekayaan negara itu yang hilang dicuri lah istilahnya. Baik. Seperti itu. Ya, celah-celah untuk kemudian batu bara yang diperoleh dari praktek illegal mining ini sudah terpetakkah, Pak Rizal? Jika kemudian sudah, bagaimana pengerahan pengawasan di celah-celah tersebut? Apakah sudah ada semacam peningkatan pengawasan lah? Iya, seharusnya memang dilakukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan operasional tambang baik yang berizin maupun yang tidak berizin atau yang illegal mining tadi. Sebenarnya di daerah itu bisa dipetakan kalau memang ada kerjasama yang baik di antara aparat pemerintah dan penegak hukum. Baik, Pak Rizal, saya ingin tahu sebetulnya komitmen dari teman-teman pengusaha yang legal tentu saja ya, untuk mengikuti arahan dari pemerintah secara produksi batu bara sesuai dengan batasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Apakah mereka cukup komit dengan itu, dan apa yang terjadi jika pengusaha tidak komit terhadap besaran kuota yang sudah ditentukan, 75 juta ton untuk pasar luar negeri ini? Pengusaha batubara yang resmi atau yang memiliki izin itu tentu saja pasti sangat komit dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena itu sudah tergambar dalam RKAB.
Nah, artinya memang sudah di-lock atau dikunci bahwa produksi batu bara perusahaan A itu sudah tertentu. Jadi tidak bisa lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, ini tahun lalu ada satu pengalaman, salah satu teman ingin meningkatkan produksi lebih dari kuota yang diberikan. Itu tidak bisa berlaku, tidak bisa dilakukan karena memang sudah dikunci, sudah di-lock. Ada sanksinya kah, oleh Pak Rizal, jika melanggar? Nggak bisa melewati kunci tersebut, angka yang dikunci tersebut. Otomatis tidak bisa melakukan pengapalan dan penjualan. Oke. Karena dengan sistem ya, by system. Artinya jika tidak komit akan merugikan diri sendiri, begitu ya? Betul. Ada konsekuensi yang memang harus ditanggung. Baik, Pak Rizal, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.